Dalam membangun sebuah brand, sebetulnya goal Anda adalah ada konsep kemandirian. agar dia bisa sah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pak Hendri, jauh-jauh dari Sumatera ini. Perjalanan dari Sumatera berapa hari nih Pak? Oh mampir ya tadi bilangnya. Hampir dulu saat Di mana itu? Depok, Jawa Barat. Depok. Nah, karena di Jogja juga ada Depok masalahnya. Iya, di malah ini Depok di Gunung Kidul juga ada. Oh, itu juga. Ada di Parangtritis juga ada. Depok, Depok macam-macam di sini. Depok tuh nama tempat yang mana-mana ada. Familiar. Familiar. Kalau di Jogja itu mana-mana. Nah, Terus dari Jambi berarti Pak ya? kemarin Sumatera Barat dulu Sat. Dari Sama apa Pekanbaru, lagi itu? Sumatera Barat. Masya Ada beberapa Allah, kegiatan. keliling dunia ini namanya. Ada beberapa kegiatan. Gitu. Nama Pak Hendri Dunan ya? Nah, Sat. Oke. Berarti aslinya mana Pak Hendri? Ya Sumatera, Bengkulu. Oh lahirnya Bengkulu. Tapi Sebentar, Bengkulu dengan Jambi itu bedanya beda Sat. timur baratnya mana ya? Kalau- Yang timur mana itu? Jambi kan yang pesisir pantai barat ya? Sebelah barat Sumatera ya? bagian barat itu Bengkulu. Oh Bengkulu kebalik ya? Nah, Sumatera bagian barat. Nanti dari Bengkulu itu pantai masuk ke pesisir. Tapi Sumatera Jambi Barat. juga ada pantainya ya? Di Jambi. Allah alam nggak tahu satu. Ada Jambi itu. Oh berarti di Jambi sudah berapa lama gitu? Jambi cuma ternak aja Sat. Masya Allah. Ternak apa nih Pak Hendri? Ternak madu Sat. Tempat ternaknya di Jambi. Gitu. Ini kalau saya lihat di sini Bengkulu ya pesisir ini ya. Jambinya itu ada tapi di sebelah dia di pesisir barat. Dia ada pantainya juga. Tapi yang di sebelah baratnya yang dekat Bangka Belitung itu. Di Bangka Belitung. Itu. Tapi kalau Pak Hendri di Jambinya di daerah apa itu? Jabung Barat. Jabung. Nah, Jabung Barat. Namanya Jabung Barat, Jambi. Oh ya ini Jambi. Nah, itu ada namanya daerah Ih, tapi ini persawitan. pantainya sedikit sekali dibandingkan dengan yang kabupaten lain. Kabupaten ya? Kabupaten. Jabung Barat. Nah, itu persawitan, banyak persawit. Dia di sisi timur memang di sini timur. Terus berbatasan dengan Bengkulu. Oh, terus dari Bengkulu berarti di Jambi sejak kapan? Kalau di Jambi itu kan kita ternak Sat. Ya ternaknya itu sejak kapan tuh Pak Hendri? Udah cukup lumayan lama Sat. Ya, Dari tahun? kalau di situ kalau nggak salah 2000, kalau yang anak ngambil di Jambi ya itu 2019 maksudnya. 19. 2019. Waktu ternaknya di Jambi nih. Jambi. Mulainya di Jambi. Di Jambi. Berarti di Bengkulu itu cuma besar aja di situ. Memang Terus bangun usaha di Depok. Depok. Iya, saya Tapi di Depok. dari Jambi ambil Madu. madunya itu di Jambi, lebah-lebahnya berarti di Jambi Dari juga Jambi. tuh. Terus dibawa ke Depok. Di Depok. Depok ini untuk apa tempat apa? Ya, itu nanti di situ kita formulasi ke herbal gitu ke ada yang nama madu temulawak, madu kunyit, ada madu mint gitu. Nanti kita formulasikan Kok madunya macam-macam itu tuh? Iya. Dari apa sehingga bisa macam-macam seperti itu Pak Hendri? karena ada yang dikomposisikan. Madunya beda-beda. Madunya satu. Madu Lebahnya satu maksudnya lebahnya Iya, sama. sama. Tapi apanya yang beda? Di ramuannya diformulasikan dengan misalnya ada namanya madu untuk ibu hamil, madu anak. Kan lebahnya sama saja. Kok Iya. bisa madunya beda-beda? Contoh misalnya kan dengan madu lambung, kita formulasikan dengan temulawak, kita formulasikan dengan kunyit, Oke. kita formulasikan dengan pegagan, Oke. ya kan? Khasiatnya jadi berbeda. Beda, karena madu itu seperti kita nasi itu kan mengenyangkan. Tetapi kalau ingin mempunyai darah tinggi, ingin mempunyai darah agar stabil dari orang yang punya darah rendah, kita tambahkan dengan sayur bayam. Oke. Menjadikan yang tadinya darah rendah, insya Allah bismillahi menjadi darahnya stabil kembali. Begitupun dengan nasi. Nasi seseorang kalau dia ingin misalnya untuk dia darahnya supaya naik, dia campurkan misal dengan seafood. Oke. Ya, dasarnya nasi yang memang sudah ada kandungannya karbohidrat dan yang lain-lainnya. Nanti akan dicampur dengan seafood
atau makan makanan yang bisa membuat dia darahnya kembali stabil. Oke. Berarti saya nganggap Pak Hendri berarti jadi formulator herbal ini ya. Nggak hanya madu tapi dari madu ini untuk yang pokoknya. Benar. Terus diformulakan dengan temulawak dan lain-lain. Tergantung khasiatnya. Khasiatnya. Mempelajari khasiat ini dari mana? Mempelajari dari tahun 2002. Tadi 2019 ke 2002. Jadi 17 tahun. ya, dulu zaman 2002 kita mempelajari dunia herbalis seperti berbekam, habatus sauda, kurma pada saat itu. Cuman pada saat itu siapa sih orang yang mau berbekam? Masih sangat langka pada saat itu. 2002 ya? Ya. Ya. Orang pada takut dengan adanya keluar darah dari badan kita. Ya, baru-baru menjual yang lain. Jual bakso soda aja kita udah apa bakso soda? Siap. Ya kan? Jadi kita belajar beberapa maka tadi ditanya, udah pernah ke Jogja? Pernah lu Sat? Waktu di Jalan Cendana. Gitu kan? Sempat main ke pantai yang tadi itu. Pantai Timang. Pantai tadi Timang bilang ya. ya. Pantai Timang tadi itu di Jalan Cendana, kita di di Bina Nusantara pada saat itu bagian herbalis. Dan kemarin kita belum lama masuk ke Batra, ramuan tradisional Indonesia. Oh. Jadi kalau dibilang apa sih ininya? Ya baru D2 tapi formulator herbal. Oke. Karena mereka kan belum ada S1-nya untuk formulator herbal, belum ada gitu kan. Jadi duanya diploma ya? Ya, gitu. Jadi tapi kalau untuk beberapa belajar, ada beberapa guru-guru herbal yang memang saya ambil ilmunya Sat. Gitu. Oh iya. Terus tadi balik ke madunya dulu itu di Jambi. Kenapa madu Jambi? Madu banyak sekali. Ya. Sampai di Papua pun ada. Ada Sat. Iya. Ya, pertama mungkin Kan Pak Hendri punya pengalaman di situ kan? Terus milih Jambi apa karena dekat Bengkulu? Atau memang sudah banding-bandingkan dengan daerah yang lainnya? Atau memang sudah lebih baik saya kembangkan di situ? Atau ada alasan lain? pertama ada santri Sat yang dia ngolah ternak madu Di Jambi itu? di Jambi. Jadi bismillah dan izin Allah, beliau ini sangat amanah Sat. Jadi berarti dia pernah jadi santri terus dia kembangkan madu ini tadi nih. Sat. Dia ternakin madu ya? Benar Sat. Oke. Jadi untuk kesanatan madunya, kemurnian madunya sendiri, insya Allah beliau ini sangat amanah. Masya Allah, ini pelajaran penting ini, cari yang amanah ini sulit sekali ini. Pak Hendri tahu dia dari mana bisa bilang dia amanah gitu? Ya, ada beberapa proses yang coba Ana lakukan ke beliau. Kita ada ini dulu pengalaman interaksi muamalah dengan dia. Benar Sat. Dan ada proses-proses yang lain. Ya kan, dari beliau sebelum nikah sampai beliau sekarang sudah mempunyai anak. Dan sudah berapa tahun muamalah dengan dia? Udah cukup lama Sat. Dan tetap percaya dengan dia terus. Percaya Sat. Dan setelah saya cek pun luar biasa kualitas madunya tetap terjaga. Walaupun ada kadar air yang berkurang ya kita maklumin. Yang kanan terkadang kadar airnya tinggi Sat. Yang penting menurut Dinka sendiri minimal itu ada 60% 70% kadar madunya masih ada. Dinkes ya? Iya. Dinas kesehatan ya. Oke. Terus tadi dari dia itu kan sudah muamalah dengan dia, sudah ini akhirnya Pak Hendri kerjasama terus dengan bapak yang ada di Jambi ini ya. Dia ternakin di kota atau di desa atau di hutan? Perkebunan Sat. Perkebunan sawit. Oh, perkebunan sawit. Ya, punya salah satu. Sana banyak sawit berarti ya? Banyak Sat. Apalagi di Jambi yang tadi saya bilang di timur tadi kan apa tadi daerahnya? Jabung Barat. Jabung Barat tadi. Terus. Ya. Jadi lebih nektarnya ke nektar sawit ya Sat. Karena memang perkebunan sawit jadi nektarnya lebih dominan ke nektar itu apa? Bunga. Oh, bunga. Ya kan. Ini istilah-istilah ini saya mau orang awam nggak tahu apa-apa Pak. Gitu ya. Iya. Gitu. Kalau tanya yang lainnya tentang perjodohan baru saya tahu. Tapi kalau sudah nanya nektar ini apa itu? Ini nggak paham sekali nih. Jadi blank. Makanya saya belajar dari Pak Hendri juga itu. Bunganya tadi ya dari pohon sawit. Sawit ya. Oh. Dan itu luas daerah itu. Ya kalau dibilang luas untuk ukuran saya pribadi ya masih kalah dengan teman-teman yang di daerah lain. Maksudnya ya, ya alhamdulillah
apa namanya sudah cukup untuk kebutuhan produksi formulasi herbal, Sat. Jadi untuk madunya itu semuanya dari dia atau ada beberapa peternak? Dari dia, Sat. Dari dia saja. Dari dia. Berarti besar sekali itu. Ya karena rutinitas ini aja, Sat. Apa namanya? Memproduksi. Iya, panennya itu rutin. Panennya rutin. Ya. Panennya itu setiap berapa lama? Kadang-kadang 2 bulan, 2 bulan setengah. Karena bedanya ternak sama liar itu beda, Sat. Mungkin kalau ternak lebih cepat. Ya. Liar nih beda lagi. Ini beda lagi. Makanya kan di dalam dunia madu ini tadi saya sudah sampaikan juga itu ada 5 jenis madu, Sat. 5 jenis madu. Satu. Madu murni. Madu murni. Yang kedua madu asli. Madu asli. Nah, itu nama sama aja Pak Hendri. sama ya. Madu murni, madu asli terus. Ada madu oplosan. Oplosan, oke. Yang keempat ada madu sintetis. Sintetis ya. Yang kelima ada madu palsu. Sintetis palsu ini beda lagi dengan ini ya. Beda, oplosan ya. Beda, San. Oplosan beda dengan palsu lagi ya. Beda, San. Tadi yang beda murni sama asli? Kalau murni itu biasanya 1 nektar. Satu bunga. Iya. Misalnya madunya madu randu. Udah dia jual madu randu aja. Tanpa ada nektar yang lain. Oke. Ya. Tapi kalau madu asli dia punya nektar randu. Dia punya nektar rambutan. Dia mix. Mana yang dominan nanti? Apa kopinya? Apa rambutannya? Misal dia rambutannya 70%, randunya 30%. Oh gitu. Tapi asli, Sat. Dari sisi kualitas kalau menurut formulator herbal ini mana yang bagus? Tergantung untuk siapa untuk digunakannya. Oke, tergantung fungsi aja ya. Misalnya madu hutan itu kurang cocok untuk anak-anak hutan liar. Karena gasnya lebih tinggi. Lambung anak-anak itu masih lemah. Baiknya madu hutan liar itu sangat baik untuk orang dewasa, karena kan hangat, panas dia, ya kan gitu. Nah, kalau untuk anak-anak pengobatan pada umumnya itu madu ternak karena lebih adem, ya, dan rasanya pun agak sedikit manis, bahkan lebih manis kayak gula, gitu. Kalau madu-madu hutan kebanyakan condong dominan itu di asam. Asam manis, Sat. Gitu. Yang tadi yang oplosan, palsu, satu lagi apa tadi? Sintetis. Apa bedanya? Kalau oplosan, misalnya madunya 40%, ya kan? 20% mungkin madu murninya itu 40% atau 30%. 20%-nya itu madu yang biasa disuntik. Oh, ada itu. Biasa, gitu. Jadi permainan madu ini luar biasa, gitu kan. Kenakalan mereka tuh, ya Allah, gitu kan. Walaupun dia mungkin bilang ini madu asli, madu murni, ya. Itu nilai jual. Coba kalau mereka cantumkan saja komposisi madu, gula dan air. Mungkin orang akan beli, kita tawar 15.000 pun orang nggak ada yang beli, Sat. Tapi kalau dia bilang madu murni, mau dijual 200.000 pun orang pasti beli. Orang pasti beli. Padahal dia ada permainan di situ. Iya. Oplosan tadi. Iya, mungkin madu murninya 30%. Maksudnya suntik adalah lebah, dia nggak makan nektar, Sat. Tapi disuntik dengan gula. Lebahnya itu? Iya. Jadi terus? akhirnya menghasilkan cairan yang dianggap madu. Oh. Dari buah-buahan, suntik dengan gula dengan, ya maaf kata, gula pasir campur air, disuntik ke lebahnya, Sat. Nah, kan gini. Nah, adapun madu sintetis adalah yang dimana 20% adalah madu murninya, sisanya adalah campuran-campuran yang lainnya. Lebih sedikit lagi. Lebih sedikit. Masih mending oplosan berarti. Masih mendingan. Kalau madu palsu, full. Full apa? Full tanpa ada madu. Bisa jadi yang kita disuntik tadi. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Terus apa tuh, kok bisa? Enggak bisa, Sat. Rasanya rasa madu. Nah, jadi teksturnya, aromanya, rasanya sama dengan madu murni, bukan lagi asli, Sat. Sama dengan madu murni. Tingkat tertinggi dari jenis madu. Sama dengan madu tertinggi itu. Kenapa sih? Ya tadi rasa bisa dibeli di beberapa toko-toko
bahan-bahan mungkin kue atau kimia. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Itu Ustaz. Tekstur ini mudah Ustaz. Ini gorornya itu tinggi sekali ini. Dan biasanya saat umumnya orang-orang yang sudah mengaji saat yang Anda khawatirkan gitu saat. Maksudnya? Ya sudah mereka duduk di Majelis taklim, ilmu, majelis taklim, mereka yang jual. Mereka yang jual. Ini yang Anda khawatirkan. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu gitu loh. Ya sudah bahkan ada beberapa mereka tahu saat tempat pengambilannya kan gini saat madu itu ada madu dari ternak seperti kita pada umumnya. Ada madu pabrikan. Ada madu ternak, ada madu pabrikan. Nah, Oke. pabrikan itu yang dibuat saat yang tadi Anda bilang. Iya. Gitu kan. Mereka tahu itu madu pabrikan yang mungkin sekilonya cuma 15.000, 20.000, tapi dijual 100.000. Oke. Gitu. Pak Hendri, biar sekalian nih. Bedakannya gimana kalau gitu? Saya kan orang nggak tahu madu sama sekali. Maaf. Ini madu apa nih? Kalau ini madu sebenarnya madu khusus untuk lambung San. Khusus lambung ya. Oke. Ini khusus untuk lambung. Untuk lambung San. Berarti dia ini sintetis bukan? Maksudnya keoplosan. Keoplosan yang 3 ya, nomor 3 ya, bukan sintetis ya. Oke. Bukan. Yang ini Madu pusing. Ini kenapa? Oh, ini pusing ya. Iya. S-nya 2 ini. Iya, Apa maksudnya Pak Hendri? Iya. Orang sehat saja boleh minum, apalagi kalau Anda yang sedang sakit. Saat. Tidak cocok bagi yang pusing, kurang uang. Ya memang cari duit Pak Hendri. Enggak, ini apa? Kenapa dinamakan pusing? Iya. Memang lebih cenderung ke vertigo, migrain, atau punya gejala-gejala stroke seperti hipertensi, kolesterol tinggi yang bisa mengarah ke jantung koroner saat. Ini Sudah ada tertulis ini ya. Oh, nggak tertulis di situ saat. Iya, ini sudah ada PIRT-nya ya. Harga 70.000 ya. Nah, Berapa mili nih? 300 mili. 250 mili nih. 250 ya. Manfaat menjaga dan memelihara kesehatan. Kode produksinya ada madu super gula aren. Ini komposisinya. Oke. Madu super maksudnya apa? Iya tadi kita ngambil yang madu murninya, super. Atas ya. Atas, super. Iya. Karena kalau kita sebut saya aja saat dengan madu seperti ini tidak berani menyebutkan madu murni. Malah bilang madu super Madu tadi. super. Saya yang langsung ke sana juga nggak berani San. Gitu. Dan sudah berbentuk ini aja sudah dicampur-campur, masih tetap nggak berani sebut madu murni. Tadi karena tadi goror, kita lebih senang dan apa lebih ya, Malah lebih bilang sudah ini oplosan aja deh gitu. Iya. Saya Malah lebih aman ya. Iya. Karena kan nanti kan pilihan ke konsumen. Kan hukum. Ini kan kalau Pak Hendri sudah tahu itu madu murni, ya kan untuk ngangkat nilai jual. Iya memang. Tetapi kan kita harus tahu hukum dasar dari bermuamalah adalah sama-sama ridho kan Ustaz. Insya Allah ada keberkahan. Kalau dia tahu dicampur dan saya sebut gula aren, kan tahu. Kenapa kita harus kalah dengan pemain-pemain yang ya mohon maaf orang-orang non muslim. Kalau mereka bikin produk atau madu-madu yang ada di pasaran, coba dilihat di komposisinya. Mereka berani sebut komposisi ini madu sekian persen, fruktosanya sekian persen, glukosanya sekian persen. Mereka berani. Kenapa kita yang tahu tentang bagaimana hukum-hukum menzolimi orang kan? Oke. Berarti tadi kalau khasiat-khasiat ini tergantung jenis madunya, Pak Hendri ya, betul ya? Benar. Tergantung itu tadi campurannya temulawak atau apa gitu kan? Benar, betul ya. Jadi tidak semua madu ya yang tadi sampai saya tadi dengar kalau nggak cocok untuk anak kecil, gitu ya. Berarti saya ini harus tanya juga nih, saya ada dikasih madu itu. Ini apa genan saya apa Hendri aja deh. Biar saya kalau nggak cocok ya mungkin saya alihkan saja. Saya kemarin dikasih sama seorang ustadz 1 botol nih, banyak sekali. Itu. Saya dikasih ya nanti coba dicek juga itu. Ini saya tanya Pak Hendri aja, ini madu murni apa asli atau oplosan dan seterusnya. Jadi khasiat saya simpulkan berarti tergantung campurannya apa. Campurannya apa? Oke. Terus kalau kita ingin minum madu, kiat-kiatnya bagaimana? Untuk apa dulu berarti? Untuk apa dulu? Gitu. Misalnya ini untuk pusing ini, madu pusing. Minumnya kapan dan caranya gimana? Iya. Jadi tadi kan pusing nih, biasanya untuk mereka atau punya gejala pusing pada saat ini ada kelelahan San. Ini pusing benar berarti? Iya, kelelahan. Mulai tuh kalau asam lambungnya naik, pusing kan San.
Saya nggak ada. Ya, Istri saya ada. Nah, dia mulai pusing tuh kalau asam lambung naik. Betul. Terus Dia akan naik. Insya Allah bismillahi bisa dikonsumsi dengan satu hari. Ya, misalnya baiknya kalau untuk ramuan formulasi saya itu lebih condong di malam hari menjelang tidur. Kalau Satu kali aja berarti malam hari menjelang tidur. Iya, itu 2 sampai 3 sendok pagi Berarti atau sendok makan. 1 atau 2 sendok? 2 sampai 3 sendok. 2 sampai 3 sendok. 2 sendok diminum langsung. Gitu. Boleh setelah itu minum air? Boleh, Sat. Boleh. Oke. Tapi harus 15 menit setelah makan, Sat. 15 menit setelah makan. Iya. Misalnya saya makannya jam 6. Tidurnya jam 9. Nggak ada masalah misalnya, Ustaz. Yang penting udah makan. Misalnya mau dikonsumsi Berarti jam 7 sudah bisa konsumsi. Iya. Tidur jam 9 nggak masalah. Nggak ada masalah. Jadi tergantung berarti ya. Tergantung. Ustaz. Berarti yang tadi saya bilang saya ada madu gini, ada hasilnya, ada aturannya sendiri sebenarnya. Ada aturan sendiri. Makanya kenapa ada ruang konsultasi, ruang konsumen? Ada sini. Ada di nomor ini. Oh iya, ini adalah layanan konsumen ya. Ya, karena berarti nanti hubungi nomor ini ke siapa nih, admin? Ya, itu langsung konsultasi ke saya sendiri. Oh. Misalnya dia kan gini, dia hipertensinya berapa? Ya kan? Atau nanti kolesterolnya berapa? Oke. Atau dia kalau misalnya ada kelon lambung itu bertingkat-tingkat, San. Oke. Dari yang namanya asam lambung naik biasa, GERD sampai anxiety sendiri. Itu ada cara karena kita ini tadi saya sudah sampaikan pola makan, pola pikir dan pola hidup. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola hidup orang kita zaman sekarang tidak seperti nenek atau ibu kita zaman dulu. Sehat-sehat dulu ya. Iya, habis subuh mereka sudah jalan 2 kilo ke arah ladang, ke kebun. Kita masih rebahan, Pak. Wah, makanya jam 7 pagi mereka udah keluar keringat, Sat. Itu pola hidup. Kalorinya sudah keluar. Wah, jam 10 pagi, jam 11 siang sudah makan ikan teri sama sambal terasi. Nikmatnya luar biasa. Bukan nugget, bukan makanan-makanan yang sudah diolah macam-macam ya. Itu pola hidup, pola makan. Ya kan? Yang tadi, ya kan? Ada yang namanya siap saji dan segala macam. Kan kita tidak bisa menghindari itu. Iya, benar. Selama syariat ini tidak melarang, ya jangan diharamkan hal-hal yang dimana makanan yang dilarang. Oh, makan ini ada pewarnanya. Jangan. Kita tidak bisa menghindari itu. Oh, ini ada pemanisnya. Kita tidak bisa menghindari itu. Makanya dalam pengobatan tadi saya sudah sampaikan juga ada 3 pengobatan. Medis, tradisional atau orang punya herbal. Yang ketiga adalah pengobatan cara Islami. Jangan orang yang terkadang semangat dalam berhijrah, hijrahnya dalam sisi kesehatan, memburuk-burukan tentang medis. Jangan. Bagus. Karena kita bagaimanapun kita cari yang namanya maslahatnya yang lebih besar. Ya, betul. Contoh misalnya, tadi saya sudah sampaikan, nauzubillah min zalik, kalau di tengah malam anak kita terkena penyakit panas sekali, apakah kita akan cepat turun dengan dunia misalnya dikasih tanam-tanaman, padahal anak ini harus ditolong secepatnya, San. Ya kan, supaya panasnya turun, karena kalau tidak bisa nyawa, bahkan kalaupun sembuh khawatir epilepsi. Inilah gunanya medis, kasih obat-obat apotik supaya turun dulu panasnya. Itu makanya. Terus dari mana sih kalau herbal atau pengobatan Nabi ini, pengobatan cara Islami? Iya tadi, contoh di dunia medis tidak bisa, di dunia tradisional tidak bisa. Coba menuju jalan pengobatan Islami. Oke. Contohnya misalnya kan pengobatan cara Islami, diabetes, gula darah. Pengobatan medis paling ya insulin, pankreas, kita aja kan suntik-suntik seperti itu, gitu kan. Dunia tradisional biasanya sudah minum apa ya? Yang pahit-pahitan, sambiloto, bertawali, atau yang lainnya. Ini hanya menurunkan. Tapi kembali ke pengobatan cara Islam, insya Allah dia bisa sembuh. Dengan apa itu? Ya tadi bersaum, berpuasa. Oke. Ya kan, atau dia menjalankan dalam kehidupan sehat seperti berolahraga, ya kan.
Karena inilah harus saling bersatu, pengobatan medis, tradisional, dan pengobatan cara Islami. Sama tadi yang tadi sudah saya sampaikan juga tentang apa sih selain dari gula darah, pengobatan yang efektif untuk Islami sendiri, seperti darah tinggi, San. Tadi saya sudah sampaikan, karena darah tinggi ini ada dua keluhan, darah tinggi karena makanan dan darah tinggi karena pikiran. Kalau darah tinggi karena makanan, mungkin minum obat Sembuh. San. Tapi kalau karena pikiran, Mau minum 1 truk mungkin nggak pernah sembuh, San. minum kopi juga sama. Nah, gitu. Caranya gimana? Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa caranya adalah pengobatan Islam. Kok bisa? Iya, kita ambil contoh misalnya kan tadi saya juga sudah sampaikan bahwa Zalik, hari ini dapat surat panggilan, San, dari sekolah. Terus? Anak bapak besok saya keluarkan Karena ada masalah. karena tidak bayar SPP sekian bulan. Si bapak pusing nggak, San? Ya pusing lah. Pusing, San. Mau dipusing nggak selesaikan itu. Dia cari pinjaman uang ke sana kemari, ya kan? Sampai rumah, qadarullah subhanahu tidak dapat. Akhirnya dia menggunakan pengobatan Islam. Dia bertawakal kepada Allah. Ya udah kalau gitu. Yang penting saya sudah ikhtiar. Besok hari anak saya mau dikeluarin, fadol. Besok hari anak saya begini-begini, silakan. Yang terjadi apa saat dalam fisiknya, dalam jiwanya? Pada subuh si bapak ini bisa enak tidur, tenang. Dia sudah bertawakal dalam pengobatan Islam. Tenang deh, Saat. Besok pagi bangun, udah enak makan. Coba kalau dipikirin terusan, malam belum bisa tidur, belum tentu bisa tidur. Pagi pun belum tentu bisa menikmati makan. Anaknya keluar sekolah, bapaknya sakit, ya kan? Inilah makanya pengobatan itu saling berkorelasi, ya kan? Janganlah saling menjatuhkan bagi teman-teman yang baru belajar herbal, ya kan? Ya sering jelek-jelekan medis. Oh iya, ya kan? Saya kurang setuju. Ya, janganlah seperti itu, karena kita masih banyak membutuhkan itu, gitu kan? Baik. Gitu, San. Terakhir nih Pak Hendri. Nah, Misalnya nih Rumah Iso mau buat bisnis madu, boleh ya? tafadhol. Kiat-kiatnya bagaimana? Karena tadi ternyata kompleks nih madu ini, tergantung tujuan yang saya pelajari. Ini mau apa ya kan? Kayak tadi ini untuk lambung, ini untuk pusing, ya kan? Sedangkan orang itu masalahnya macam-macam. Ada yang memang urus lambungnya, ada yang pusingnya, ada yang macam-macam lagi kan. Dan ini juga pada ngambil Pak Hendri juga dengan variannya macam-macam di sini. Benar, betul ya? Benar. Nah, terus bagaimana membangun ini? Saya mau jual nih. Saya bukan di posisinya Pak Hendri yang jadi formulator atau jadi peternak, tapi langsung mau jual di pasaran nih. Ya, pertama adalah kita harus mempunyai orang yang bisa peternak. Kita ambil dari orang kedua misalnya kan, benar-benar amanah, San. Oke. Dan kalau bisa kita datang langsung ke Jangan lewat banyak ini perantara ya. Benar. Maka tadi kan saya sampaikan, jangankan madu masuk kota, madu masuk hutan aja sudah banyak pemalsuan. Kadang-kadang si peternak ini mau masuk hutan udah bawa dirigen, Saat. Isinya gula, Saat. Masuk hutan. Dia videoin. Iya. Ya, terus dia kasih tahu nih, gini nih kami dapat gitu ya. Ya Allah. Madu terakhir madu palsu itu. Apalagi madu masuk kota. Dari tangan ke tangan, yang mungkin 150 kilo atau 100 kilo bisa jadi 3 ton. Gitu kan. Sudah jadi 5 ton. Kan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi harus benar-benar kita melihat dari kejujuran si peternaknya sendiri, ya kan. Terus harus tahu petaninya langsung, kita harus tahu terjun di lahannya langsung, gitu. Langsung seperti itu. Kalau seandainya ingin jadi produknya adalah formulator pada seperti ini, harus dilihat siapa formulatornya, penuh dengan amanah enggak, bagaimana takarannya, gitu kan? Karena kita ini berhubungan dengan asupan manusia. Baik.
Mungkin saat sekarang orang tidak melihat, tapi di hadapan Allah akan dihamparkan semua. Itu kalian menzalimi manusia dengan madu-madu palsu kalian. Ya akan kelihatan semua. Karena tidak ada konsumen itu masuk ke apotik atau masuk ke toko herbal yang niatnya beli madu, di otaknya itu pengen beli madu palsu. Nggak ada. Pasti dalam hatinya pengen beli madu murni. Tapi yang kita sajikan adalah nauzumin zalik, madu-madu tadi tingkatnya sampai Nah, bagi palsu. kami yang awam ini, terakhir Pak Hendri ya, Nah, bedakan yang palsu dengan yang murni bagaimana? Kalau misalnya kita sudah masuk di pasaran nih, agak sulit atau bisa? agak sulit, agak sangat sulit. Pertamanya agak sangat sulit. Karena kenapa? Hatta sampai orang yang yang tadi yang yang rajin ngaji ya, di majelis ilmu pun bisa jadi juga dia nggak tahu atau kita juga ditipu oleh dia. Ya, kadang-kadang Bisa jadi kayak gitu. Mereka sudah tahu karena sudah melihat keuntungan yang luar biasa, margin yang luar biasa, akhirnya lupa. Padahal kita sudah nasihatkan beliau. Lupa akhirat itu cinta dunia sekali. Ya. Padahal sudah nasihatkan. Nanti dihamparkan di akhirat. Ada orang yang terzolimi dengan beli madu murni atau asli tadi, gitu kan, susah Ustaz. Karena ya di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bermacam-macam madu, berwarna-warni madu Ustaz. Antara madu Sumatera dengan madu Kalimantan itu berbeda, alamnya berbeda. Makanya ada yang bilang begini, madu itu nggak disemutin. Mungkin madu Sumatera disemutin, madu Kalimantan nggak disemutin. Kedua-duanya sama-sama murni padahal. Apalagi kalau kita bicara madu-madu luar negeri. Ini bukan masalah tadi ya, kita bedakan itu lihat ada tadi apa disemutin atau tidak, bukan. Bukan. Untuk membedakan palsu. Bahkan yang palsu pun bisa seperti itu. Bisa Ustaz. Gitu. Bisa di sini ya. Ini banget. Pemanisnya, perasanya, teksturnya bisa sekental. Tapi kalau untuk Pak Hendri bisa dibedain. Bisa nilai bisa Ustaz. Karena udah biasa. Sudah biasa Ustaz. Makanya yang biasa ya tahu itu dengan madu asli atau tidak, itu sudah biasa. Yang kedua, mungkin jalan yang kedua yang adalah di lab Ustaz. Di lab ya. Ya, di lab. Enzimnya Berarti berapa? Oleh pakar cara membedakannya itu bisa oleh pakar atau di lab ya. Itu Di pun lab itu ada alatnya. ada. Terkadang juga semakin canggih nih para pemalsu ini kan, bisa juga saat kadang-kadang enzimnya ditambahin apa gitu kan untuk setara dengan zat-zat enzim gitu kan, sudah mulai arah sana saat. Kalau mereka sudah full bisa itu ya sudah nggak bisa lagi membedakan mana palsu mana Asli. mana murni, tinggal keamanan si penjual aja udah Murni ya. Iya. Mana palsu mana murni. Nah, Tingkatan lebih tinggi. nah saat Baik Pak Hendri, ini kok kita jadi tertarik nih bisnis gini ya. Tapi nanti ya harus minta saran pada formulatornya nih, insya Allah. Jadi beberapa hal saya simpulkan nih Pak Hendri ya. Satu, yang pembagian madu tadi itu penting dia. Madu murni, madu asli, madu oplosan yang ketiga ya, sintetis, baru terakhir palsu. madu palsu. Oke, betul ya. Nah. Terus itu pun kita agak sulit bedakan, apalagi kita orang awam nih ya. Nah. Kecuali oleh pakar. Nah. Ataupun bawa ke lab. Betul ya Pak Hendri ya? Nah. Terus tadi tentang bisnis madunya, tetap juga tergantung tujuan tadi. Kita pengen nasihatnya apa? Nah. Nanti tergantung madu dan campurannya berarti. Oke, bahkan untuk kiat-kiat minum madunya pun itu tergantung tujuan lagi. Tujuan lagi. Berarti ini selama ini saya cuma tahu madu umum aja baik untuk ini. Ternyata harus ada rinciannya lagi. Ada lagi Ustaz. Fi tafsil. Ya, Masya Masya Allah. Makanya sekali Pak Hendri ini daging semua nih. Ya saya gak kuasai ini tapi alhamdulillah nih. Yang jelas ternyata banyak goror dalam jual beli madu. Wah, nah Ustaz. Nah, dan banyak orang yang tidak takut pada Allah dalam hal ini. Masya Allah. Astagfirullah. Sangat banyak dan karena saya sering di lapangan, teman-teman yang menjual tahu semua seperti apa mereka gitu kan. Nanti ya kita sama kaum muslimin sudah mengingatkan ya, semoga Allah mudah-mudahan usaha Pak Hendri senantiasa diberkahi. Amin. Allah senantiasa jaga panjenengan dan usaha madunya terus berkah. Amin. Baik, demikian rekan-rekan sekalian, kita telah diskusi podcast dengan Pak Hendri Dunan,
kok namanya Hendri Dunannya ini asli Bengkulu padahal ya. Nah, Ustaz. Asli Bengkulu dengan usahanya ada di Jambi, yang beliau ambil madu dari Jambi sana sebagai formulator herbal, dan untuk pengelolaannya ada di Depok ya. Depok. Ya, semoga berkah Pak. Amin. Berkah juga untuk keluarga, dan Allah jaga Pak Hendri terus dalam kebaikan, diberkahi rezeki terus. Demikian rekan-rekan sekalian, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.